Terlihat satu keluarga sedang panik mempersiapkan barangnya untuk segera pergi karena ada sekelompok orang yang menyerang desanya. Mereka pun bergegas pergi, tetapi saat itu kepala keluarga itu menyadari bahwa penyerang desa mereka sudah terlalu dekat. Jadi, ia berpikir untuk mengalihkan perhatian untuk menyelamatkan istri dan ketiga anaknya. Di situ terlihat jelas betapa besar naluri seorang ayah melindungi keluarganya. Setelah itu istrinya pun pergi, tetapi di perjalanan ia merasa harus mengikuti suaminya. Ia menyerahkan bayinya kepada kedua anaknya. Dia berjanji akan membawa ayahnya kembali dan ia meminta kepada saudarinya untuk menjaga anaknya. Kedua anaknya yang masih kecil pun harus merelakan ibunya pergi mencari ayahnya. Kedua bersaudara itu berjanji pada ibunya untuk menjaga adik bayi mereka dan tidak berpisah dengan anggota kelompok mereka. Setelah berjalan jauh, kelompok mereka singgah untuk beristirahat. Pada malam hari sebelum tidur, kelompok mereka mengadakan musyawarah tentang tujuan mereka. Dan saat itu salah satu dari kedua bersaudara itu belum tidur. Ia pun mendengar pembicaraan salah satu anggota kelompok di musyawarah itu. Keesokan harinya di atas mobil dalam perjalanan mereka, salah satu kedua bersaudara itu, tepatnya si Pranay, menceritakan kepada Amrita saudarinya soal yang ia dengar semalam dari percakapan musyawarah kelompok itu. Pranay memberitahukan kepada saudarinya Amrita bahwa mereka dalam perjalanan menuju gereja dan di sana ada monster, dan monster itu adalah pendeta yang akan membuat mereka melupakan agamanya dan juga akan memakan para bayi. Kedua bersaudara itu pun memutuskan untuk tidak ikut dengan kelompoknya karena ingin melindungi Vishal, adik bayi mereka. Setelah turun dari mobil, mereka pun mengambil adik bayi dari rangkulan bibinya dan kabur ke dalam hutan. Disinilah awal kisah persaudaraan mereka yang sangat menyentuh dimulai. Dalam pelarian mereka, tiba-tiba Pranay berhenti dan menjadi ketakutan dan ragu. Tetapi Amrita saudarinya kembali menguatkan dan meyakinkan Pranay kalau mereka harus menjaga Vishal, adik bayi mereka. Adegan di sini cukup mengharukan. Amrita berpesan kepada saudaranya agar tidak menangis. Di sebuah terowongan mereka berhenti untuk beristirahat dan memberi makan adik bayi mereka dan juga memeriksa persediaan makan mereka. Sekali lagi di adegan ini, penonton diperlihatkan kembali betapa persaudaraan kedua anak kecil ini sangat menyentuh. Terutama saat Pranay mengatakan bahwa mereka tidak memiliki persediaan baju. Lalu Amrita kembali menjawab bahwa selama adik bayi mereka punya persediaan baju, itu sudah cukup untuk mereka. Di usia mereka yang masih kecil, mereka sudah belajar bertanggung jawab merawat adik bayi mereka. Setelah mereka melanjutkan perjalanan mereka pun sampai di sebuah tempat yang terdapat bus di sana. Mereka pun menempati bus itu. Mereka membersihkan bus itu, menghiasnya, memasang ayunan untuk adik bayi mereka, dan juga memasak di sekitar bus itu. Mereka memulai hidup di bus itu sebagai seorang kakak yang melindungi adik bayinya. Sampai suatu hari persediaan mereka habis. Minyak tanah untuk menyalakan pelita dan juga makanan mereka sudah habis. Mereka pun belajar untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Pranay memulai dengan membantu seorang kakek-kakek memberi makan rumput untuk kambingnya, dan sebagai upah kerjanya ia diberi susu saat pulang. Tidak lama setelah itu, Amrita juga mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapat uang India dan beberapa makanan. Sesampainya di bus, Amrita menyatakan kepada Pranay agar ia segera berhenti bekerja karena tidak memiliki gaji melainkan hanya susu. Amrita menginginkan Pranay tinggal menjaga Vishal saja, tetapi Pranay menolak karena sudah berjanji kepada kakek itu. Mereka pun sempat cekcok dan Pranay kecewa lalu pergi.
Seketika itu pun, Amrita langsung kasihan kepada saudaranya itu, lalu ia pun memikirkan solusi terbaik, kemudian memberitahukannya kepada saudaranya itu. Pranay menjaga dan menidurkan Bisal saat Amrita pergi bekerja, dan setelah Bisal tidur, Pranay akan meninggalkannya karena Amrita akan segera kembali. Adegan ini memperlihatkan dua sosok anak kecil bersaudara yang sudah belajar bertindak layaknya seorang dewasa. Dan itu terus berlanjut sampai suatu hari, majikan Amrita hendak melahirkan, jadi Amrita tinggal untuk membantunya, hingga ia pun pulang terlambat. Sesampainya di hutan, ia tidak mendapati bus itu lagi. Sementara itu, Pranay yang juga dalam perjalanan pulang melihat bus mereka diseret oleh mobil. Pranay pun mengejarnya karena ia berpikir adik bayinya ada di dalam bus itu. Ia berjuang mengejar bus itu, dan setelah berhasil menghalangi sopir mobil itu, ia diberitahukan kalau adik bayinya diserahkan kepada seorang pendeta yang ada di dalam hutan itu. Pranay pun pulang lalu bertemu Amrita. Di sana, ia mendapati Amrita menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Sekali lagi, dua bersaudara itu saling menguatkan satu sama lain dan berencana untuk mengambil adik bayinya dari pendeta itu. Mereka pun menuju ke gereja dengan berhati-hati, dan sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan ibunya. Betapa senangnya mereka saat melihat dan bertemu ibunya. Mereka menceritakan soal pendeta yang memakan bayi. Mendengar hal itu, ibunya pun langsung meluruskan kepada mereka bahwa pendeta itulah yang membantu menemukan mereka. Tidak hanya itu, kedua bersaudara itu pun juga bertemu dengan sosok ayahnya yang mereka pikir sudah meninggal. Selesai.